wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Alhamdulillah, ibu-ibu yang saya sayangi dan saya cintai, ibu-ibu semua yang hadir ini adalah ibu-ibu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dipilih oleh Allah, diberi hidayah, digerakkan hati, kemudian digerakkan kakinya untuk datang ke masjid yang Allah barokahi ini. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni semua dosa-dosanya, diterima amal solehnya, diberikan syafaat oleh Rasulullah, dan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya. Saya doakan semua yang hadir, mudah-mudahan insya Allah rumah tangganya sakinah, mawadah, warahmah, rezekinya banyak, barokah, seluruh keturunannya bisa berangkat haji dan umroh, seluruh keturunannya insya Allah bisa kurban setiap tahun insya Allah, dan kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah Allah kumpulkan kita di Al-Ma'mur, Allah kumpulkan kita juga di raudhahnya, berhaji, berumrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah bersama keluarga. Alhamdulillah, ibu-ibu yang saya hormati dan saya cintai, kita sudah sampai hadis yang ketiga. Temanya adalah rukun Islam dan faktor fundamental lainnya, faktor yang sangat mendasar. Rukun Islam artinya tanpa ini Islam kita batal, ya ibu-ibu sekalian ya. Maka inilah rukun Islam yang selama ini kita sebagai orang muslim, orangnya disebut muslim. Islam itu artinya selamat, damai, ya ibu-ibu sekalian, taat, tunduk, patuh kepada Allah. Nah, jadi orang yang taat, tunduk, patuh kepada Allah, dia akan selamat dunia dan akhirat. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa kita harus taat sama Allah? Karena kita pengen selamat dunia dan akhirat, ya. Kenapa kita tunduk kepada Allah? Sejatinya Allah lah yang menciptakan kita. Kalau kita nggak tunduk, nanti ada kesalahan. Contoh, Bunda punya mesin cuci di rumah. Mereknya apa ya yang terkenal? Electrolux. Nah, keren deh ya. Saya doakan keren ya. Modena juga boleh. Electrolux, tapi Bunda pakainya seperti Bunda pakai Toshiba. Bunda nggak nurut, padahal kan ada buku panduannya tuh. Kalau Electrolux harus begini gitu ya. Bunda pakainya gayanya kayak Toshiba yang itunya 2. Ya kan, pengering lain itu kan ya, yang pencuci lain. Kira-kira rusak nggak mesin cucinya? Rusak. Begitulah kita, ibu-ibu sekalian. Kita adalah ciptaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk ibadah kepadaku. Jadi kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Apa ibadah itu? Ibadah dibagi 2. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang sudah ditetapkan oleh Allah, waktunya, tempatnya, caranya, yaitu sholat, zakat, puasa, haji, ya kan? Ibu kalau punya banyak duit, tapi ibu hajinya mau nanti aja bulan Januari, misalnya ya, kira-kira bisa atau enggak? Ibu sendirian di Arafah nanti, ya kan? Wukufnya tidak ada temannya, tapi haji sudah ditentukan waktunya. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu waktunya sudah Allah tentukan, yaitu Zulhijjah sekarang. Kalau ada tetangga kita yang dari kemarin belum berangkat, sekarang masih di rumah, nggak mungkin diterima hajinya, karena dia tanggal 8 ya, hari ini harus sudah ada di Mina, ibu-ibu sekalian ya, seperti itu. Jadi juga King Abdul Aziz dari tanggal 4 sudah tutup bagi jamaah haji ya, udah nggak terima lagi, udah tutup tuh Bun ya, karena nanti supaya mereka fokus berada di Mina, Musdalifah dan Arafah ya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, jadi Islam artinya taat, tunduk, patuh, selamat. Nah, maka orang yang taat, tunduk, patuh kepada Allah, dia bakal selamat. Ternyata benar ya ibu-ibu sekalian, kita harus sayang sama diri kita. Kenapa sih kita nggak boleh minuman keras, nggak boleh minum alkohol gitu kan ya? Ya karena itu akan merusak tubuh kita. Bahkan nauzubillah min zalik, akan membuat cacat anak yang dikandung kalau dia perempuan. Ya, kalau dia perempuan yang suka mabok-mabokan, ya, masya Allah. Kemudian kenapa perempuan tidak boleh berzina? Laki-laki dan perempuan tentunya ya. Karena zina nikah laki dan perempuan. Rupanya si perempuan ini bapak ibunya bercerai waktu dia masih kecil. Kemudian akhirnya sekarang dia menikah. Dia menikah itu belum apa-apa udah ribut Bun. Bapaknya bilang tulis nama saya di undangan.
kamu kan anak saya. Kata ibunya, tapi kan kamu sekarang bukan suami saya. Karena ibunya mau bikin undangan juga kan. Jadi dari undangan aja udah ribut, Bu. Terus kemudian si istri bapaknya yang baru juga marah. Nanti kalau nikah nggak boleh disanding ya. Kamu kan udah bukan suaminya, kamu kan suami saya. Ya Bu ya, bisa diterima nggak maksudnya Bu? Itu terjadi loh Bu. Terjadi ibu-ibu sekalian ya. Kebetulan ibu ini yang menikahkan putrinya teman kuliah saya. Saya diminta untuk memberikan tausiah. Terus saya bilang sama teman saya nih yang perempuan, ibunya, ibu kandungnya si pengantin, saya bilang begini, udah kamu ngalah aja deh. Kalau akad nikah undangannya itu bapaknya aja. Karena kan nanti akad nikah kan bintinya, saya bilang gitu. Terus nanti yang harus menikahkan bapaknya, bukan bapak baru. Ya kan karena ini anak bapaknya. Tetap tidak mau mengalah sahabat saya ini, bukan sahabat teman saya. Akhirnya dia bersanding dengan bapak baru, ya suami baru. Ternyata anak laki-laki bapaknya si kandung ini juga teman saya kuliah juga, gitu. Satu angkatan mereka menikah ya. Akhirnya dia bilang, Nani nggak bisa, ini anak saya. Iya, kamu betul, saya bilang. Tapi dalam hati saya nggak mau ikut campur. Saya kan cuma datang aja, ya kan. Akhirnya bener Bu, menikahkannya gini Bu. Padahal itu ada suami barunya teman saya itu. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nikahkan putri saya kandung sah, ya kan. Titik-titik binti ya, nggak usah saya sebut sama ayahnya ya. Dengan ini, dengan mas kawin gitu kan ya. Saya sampai masya Allah. Terus udah gitu kan mau foto-foto gitu ya. Anaknya bilang, Bu Nani foto ya, foto dulu pengantin silahkan. Saya bilang gitu ya, mau foto-foto. Nah anaknya tuh maunya anak perempuan ini, saya maunya saya sama ibu kandung saya dan bapak kandung saya. Itu kan wajar ya Bu ya. Ini bapak barunya nggak mau ngalah, nggak mau minggir. Jadi ada fotonya bapak-bapaknya 2, ibunya 1 ya. Maaf ya Bu. Ini padahal maaf bercerai itu boleh, tapi itu jalan akhir ya Bun. Ya jalan akhir ibu-ibu sekalian. Nggak ada suami yang sempurna. Sama kayak kita juga nggak ada istri yang sempurna. Betul nggak Bu? Tapi emang syaitan seneng kalau memisahkan antara suami dan istri. Ibu saya, maaf ya ini nasihat buat saya. Saya manusia loh Bu, ada saat-saat nggak suka dengan suami, suami gitu kan ya, betul nggak Bu ya? Kayaknya setan tuh bisikin tuker tambah bisa nggak ya, gitu ya? Bagus, alhamdulillah nggak ada showroomnya Bun, karena nggak ada showroomnya nggak tuker tambah, alhamdulillah. Kalau saya berpikir begitu, jangan-jangan suami saya juga berpikir begitu, istri gitu ya, betul nggak Bun? Tapi kita juga harus, itu kata Allah loh Bun. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 19, kalau kamu melihat pasanganmu ada kekurangannya, sesungguhnya kamu juga punya kekurangan. Sabar, betul gak Bun ya? Kita kadang-kadang suka lupa ya, saya kali bukan ibu ya, suka kebayang sama teman-teman kuliah yang dulu, kalau saya jadi istrinya dia mungkin gak begini, kalau saya jadi ini, wah bisa kita jadi gak bersyukur. Betul tidak Bun? Tetapi Allah nyuruh sekarang pelan-pelan. Bayangkan, penduduk di muka bumi ini ada 7,5 miliar. Kebayang gak? Kalau duit aja 7,5 miliar, Masya Allah ya. Ini manusia. Oke, kita persempit Indonesia. 267 juta. Ini ada 267 orang gak? Gak ada. Iya kan? 267 juta orang. Kemudian Allah pilihkan seorang laki-laki menjadi suami kita. Itu kebetulan atau takdir Allah? Allah yang takdirkan. Gak mungkin 267 orang kok tiba-tiba dia pilih kita. Emang gak ada orang lain yang lebih cakep? Banyak, jujur aja. Betul gak Bu? Ada Desi Ratnasari belum nikah, ada Luna Maya belum nikah. Betul gak Bun ya? Ada Cinta Laura belum juga nikah, ya kan? Betul gak? Nani nomor berapa? Betul ibu-ibu? Tapi Allah jodohkan. Suami saya jauh-jauh lagi dari Kalimantan, kok mau nikah sama saya ya? Saya juga bingung. Tapi karena alhamdulillah udah tahu rukun Islam, pasti ini Allah yang menggerakkan. Betul gak Bun ya? Alhamdulillah. Jadi bersyukur. Kalau kita bersyukur Bunda, syukur itu yang sederhana deh. Jangan bersyukur terlalu tinggi. Jangan banding-bandingin, ya Allah kalau suami saya Reno Barak gimana ya? Ya Reno Barak gak mungkin tinggal di Jatimakmur lah. Kan? Betul gak Bun ya? Atau ada yang lagi menghayal, ya Allah kalau seandainya Raffi Ahmad gimana ya? Jatimakmur jadi ngetop nih gitu ya. Bukan Jatimakmur yang ngetop, kita siapa gitu kan ya. Maaf nih Bun, maaf ini nasihat buat saya. Ibu-ibu maaf deh, kenapa anak-anak tuh bahagia? Anak-anak itu
cita-citanya nggak terlalu muluk-muluk. Syarat bersyukurnya sederhana. Betul gak Bu? Bisa boleh diizinin mamahnya main hujan aja dia udah seneng. Betul gak Bu? Kita baru mendung aja udah susah. Baru mendung udah susah. Ya Allah payungnya nggak bagus, ya Allah kalau hujan gimana nih, kalau banjir gimana, ya Allah ini bocor udah berapa bulan belum dibenerin, udah macam-macam. Betul atau tidak Bun? Ya, anak-anak hujan malah seneng. Saya dulu juga ingat ya, senang sekali kalau hujan dan diizinkan main hujan-hujanan. Itu saya buat anak-anak karena cita-citanya sederhana. Kenapa ada manusia yang bukan di sini ya, bahagianya susah karena dia cita-citanya terlalu banyak. Ada seorang ibu, ini cerita ya, punya anak 2 perempuan. Dua-duanya anak perempuan ini nikah dengan laki-laki yang soleh dan dua-duanya direktur utama. Masya Allah, ibu-ibu bahagia nggak? Fasilitasnya mobil Alphard, rumah di kota wisata, ya. Kemudian dan paling kecil rumahnya adalah di klaster yang sangat bagus, ibu sekalian, ya, luar biasa. Ibu, tapi ibu ini setiap ngaji ngeluh aja. Orang mau tanya, saya sedih. Ibu kenapa sedih? Musim hujan. Terus kenapa? Saya bilang, anak saya yang pertama itu suaminya kerja di pabrik sepatu. Sepatunya sepatu kain. Hampir mirip-mirip Skechers. Kalau hujan gak laku karena basah sepatunya. Nah, mudah-mudahan sebentar lagi musim panas, Bu. Kemarin ini beberapa hari saya pikir panas ya, udah agak panas kan sebelum hujan 2 hari ini ya. Alhamdulillah Bu, musim panas. Saya juga sedih. Terus kenapa? Anak saya yang bungsu, suaminya itu adalah supplier payung seluruh dunia. Kalau musim panas nggak laku. Terus saya bilang, ini ibu kapan bahagianya? Indonesia musimnya cuma 2, hujan dan panas. Betul atau tidak Bu? Mendingan kayak saya mah bahagia-bahagia aja. Betul gak Bu? Kalau hujannya di rumah nggak pergi, kalau nggak pakai payung, betul gak Bu? Kalau panas sih alhamdulillah, sedikit lah pakai sunscreen ya kan, biar nggak keriput-keriput banget, betul gak Bu ya? Kalau halal kan boleh dong, ya Bun ya. Udah selesai, betul gak Bun? Ini dia nggak pernah senyum Bu, padahal ibu itu cantik loh Bu, mana putih lagi. Ketika jalan-jalan, pernah sekali jalan-jalan sama saya ya ke masjid gitu, tapi dalam perjalanan agak jauh, terus saya bilang, siapa kok digandeng? Saya tuntun kan ibu ini ya biar dia senyum. Terus saya bilang, ibu saya, ada yang nyolek saya padahal nggak kenal Bun. Gak mungkin ibunya, masa ibunya putih anaknya nggak putih? Kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Akhirnya saya bilang, Yangti, orang nggak percaya kalau Yangti ibu saya, jangan deket-deket ya, jangan dong pegangan, kata dia gitu ya. Orang nggak ada yang percaya. Terus, ibu, ini dulu ibu saya doanya kurang banyak buat saya. Saya bilang, jadi ibu saya putih, saya enggak.